pembelajaran kali ini kita mulai. Lebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ada yang sudah belajar, kita akan mempelajari apa? Sudah. Ya apa? Mempelajari sistem rangka. Ya, sistem rangka. Nah, sebelum kita membahas materinya, coba anak-anak perhatikan temannya di sebelahnya. Coba diperhatikan. Kenapa temannya itu bisa duduk dengan tegak? Apa alasannya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Punya tulang. Adanya tulang. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Karena adanya rangka. Ya, betul sekali. Kita bisa duduk atau berdiri dengan tegak karena adanya sistem rangka. Nah, kemudian coba bayangkan kalau kita dalam tubuh kita tidak ada sistem rangka, apa yang akan terjadi? Tangan melayang Bu. Ya, lemas. Kemudian apa? Lembek. Ya, betul sekali. Kalau dalam tubuh kita tidak ada sistem rangka, maka tubuh kita tidak akan berdiri atau duduk dengan tegak. Nah, harapannya nanti ketika kita mempelajari materi ini, anak-anak dapat mendeskripsikan sistem rangka pada manusia. Kemudian anak-anak dapat mengerti mengenai jenis tulang, dan kemudian anak-anak bisa mengetahui proses dari perkembangan dari tulang tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis dari sendi. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa dibuka bukunya halaman 23 mengenai sistem gerak pada manusia. Sudah dibuka ya materinya? Sudah Bu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Anak-anak tahu bahwa sistem gerak pada manusia itu terdiri dari 3 komponen. Itu ada yang pertama yaitu ada rangka, kemudian yang kedua ada sendi, dan yang ketiga ada otot. Ya. Sistem rangka ini biasanya anak-anak lebih umum menyebutnya sebagai tulang. Nah, itu tidak salah. Kemudian rangka ini memiliki beberapa fungsi untuk tubuh kita. Yang pertama adalah untuk memberikan bentuk pada tubuh dan juga untuk menopang tubuh. Bisa anak-anak lihat di halaman 24 ya, itu ada gambar. Nah, ini merupakan rangka atau untuk menyusun tubuh dari manusia. Kalau tidak ada rangka, maka tubuh kita tidak akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita bisa berdiri ini karena adanya rangka. Nah, fungsinya adalah untuk menopang tubuh. Kemudian yang kedua yaitu untuk melindungi organ dalam. Ada yang bisa memberikan contoh kenapa rangka dapat melindungi organ dalam? Ada yang mau memberikan contoh? Bisa angkat tangan? Ada? Tidak ada? Tidak ya. Kalau untuk melindungi organ dalam itu contohnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu di sebelah mana, anak-anak? Ya, di sebelah sini. Jadi di dalamnya itu ada organ dalam. Namanya adalah ada paru-paru, kemudian ada jantung. Maka rangka tersebut melindungi organ dalam berupa jantung dan juga paru-paru. Nah, yang kedua apa contohnya? Di kepala kita. Nah, di sini biasanya anak-anak tahu ada apa di sini? Otak. Ya, betul, otak. Jadi otak di dalam kepala kita ini dilindungi oleh tengkorak. Nah, tengkorak ini merupakan dari rangka manusia, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempat menempelnya otot. Coba anak-anak dipegang tangannya di sini. Tangannya sendiri ya. Ya. Nah, di sini ada yang namanya otot. Nah, kalau anak-anak tidak memiliki otot, maka kalian tidak bisa mengangkat seperti ini. Nah, itu tidak bisa karena tidak ada ototnya. Lain halnya kalau kita ada ototnya, maka kita bisa memegang atau mengambil sesuatu. Itu ya. Jadi itu merupakan fungsi dari sistem rangka untuk menempelnya otot begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan tulang. Anak-anak bisa lihat ya di halaman 28. Sudah ditemukan? Di situ ada materi perkembangan tulang.
Ya Ika silahkan. Tulang hidung. Ya kemudian Telinga. ini Nurika mau menjawab apa? Tulang telinga. Ya telinga. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Sudah? Sudah, oke. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi yaitu ada di telinga, kemudian ada di hidung, itu merupakan contoh dari tulang rawan. Kemudian contoh yang selanjutnya apa? Yaitu tulang pada janin yang belum lahir. Jadi dalam kandungan itu janin memiliki tulang rawan. Hampir semua tulangnya itu adalah tulang rawan. Ya sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai sendi. Bisa anak-anak lihat dalam halaman 29. Silahkan dibuka halaman 29. Ada sendi. Nah, sendi ini merupakan penghubung antara dua tulang atau lebih. Nah, bisa diperhatikan ke depan anak-anak. Ya, begitu. Nah, coba dilihat di siku kalian. Enggak kan, coba? Nah, di siku ini ada yang namanya sendi. Nah, sendi tadi merupakan penghubung antara dua tulang atau lebih. Kalau anak-anak perhatikan di sini, dia menghubungkan dua tulang antara tulang gerak atas ya, ini lengan atas dengan gerak bawah, lengan bawah. Maka sendi ini adalah menghubungkan dua tulang atau lebih. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan dari materi tadi? Tidak, Bu. Nah, kalau ibu lihat sepertinya ada yang sudah menguap, kemudian fokusnya sudah mulai buyar. Nah sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya ini adalah lakukan apa yang ibu katakan, bukan apa yang ibu lakukan. Paham? Paham. Coba jarinya diangkat, gerakkan, ikuti apa yang ibu katakan. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayo. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Pegang hidung, pegang mulut. Ya, masih ada yang salah, ini baru permulaan. Pegang mulutnya di sini. Ingat ya, lakukan apa yang ibu katakan, bukan apa yang ibu lakukan. Oke? Yuk lagi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Pegang pipi, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang rambut, pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, hidung, pipi, 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 mulut, hidung, mulut, mata, hidung. Ya, masih ada yang salah. Oke, sekali lagi. Yuk, digerakkan jarinya. Konsentrasi, Konsentrasi dimulai. Pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, pegang hidung, pegang hidung, pegang mata, pipi, telinga, mulut, rambut. Ya sudah, fokusnya sudah ya, sudah mulai fokus. Sudah. Oke, sekarang ibu bagi anak-anak menjadi dua kelompok. Nah nanti anak-anak berdiskusi ya. Silakan untuk kelompoknya cukup satu kelompok 2 orang. Jadi yang belakang bisa maju. Silakan bisa maju. Sudah ya. Jadi yang di sini kelompok 1, kemudian yang di sini kelompok 2. Oke, di sini ibu ada 10 ada lembar kerja yang harus anak-anak selesaikan di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis tulang, ada 10 tepatnya. Nanti anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya. Ini ditentukan tulangnya jenisnya apa. Di sini ada 4 jenis. Nanti bisa di checklist. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang ibu bagikan. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan bersama temannya. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 1 sudah sampai mana? Sudah sampai nomor 6, Bu. Ya, diteruskan ya. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 sudah sampai mana? Nomor 4. Baru nomor 4.
mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ada yang mau atau Ibu tunjuk? Tunjuk aja, Bu. Ditunjuk beneran? Ya, Bu. Dari kelompok 2. Coba maju. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya, Nurika, ayo maju. Nggak usah grogi ya. Ya, silahkan bisa dipresentasikan. Teman-temannya memperhatikan ya. Ya. Silahkan Nurika. 1. Tulang lengan atas termasuk jenis tulang panjang. Ya. Yang kedua, tulang pengumpil termasuk jenis tulang panjang. Ketiga, tulang hasta termasuk jenis tulang panjang. 4. Tulang betis termasuk jenis tulang panjang. Tulang kering termasuk jenis tulang panjang. Tulang luas jari termasuk jenis tulang pendek. Lanjutkan ya sampai nomor 10. Tulang tengkorak termasuk jenis tulang pipi. Tulang rusuk termasuk jenis tulang pipi. Ya. Tulang belikat termasuk jenis tulang pipi. Dan tulang punggung termasuk jenis tulang beraturan. Sudah. Kalau Ibu lihat dari jawabannya tadi, jawaban dari kelompok 2 betul semua. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita berikan apresiasi juga untuk Nurika yang telah mewakili dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan bisa kembali Nurika. Ya, sudah. Nah, untuk hasil dari kelompoknya bisa dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Nanti akan Ibu nilai dan dimasukkan ke nilai kalian. Sudah semua ya ini berarti? Ya, Bu. Ya. Karena materinya sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Tidak. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba ada yang mau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari? Ayo bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Loki, silakan. Hari ini kita mempelajari tentang rangka manusia. Ya, Kita mempelajari tentang sendi serta otot manusia. ya, Ya, Bu. ya betul. Jadi lebih tepatnya kita belum mempelajari mengenai otot ya, anak-anak ya. Untuk otot akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan lagi? Sudah? Sudah, Bu. Ya betul sekali. Tadi kita sudah mempelajari mengenai sistem gerak pada manusia yang terdiri dari rangka, kemudian ada sendi, dan kemudian yang ketiga ada otot. Nah, tapi tadi yang kita pelajari adalah 2, yaitu rangka dan juga sendi. Nah, rangka sendiri memiliki beberapa fungsi untuk tubuh, yaitu untuk memberikan bentuk dan juga menopang tubuh. Yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya otot, dan yang ketiga adalah untuk melindungi organ dalam. Nah, kemudian jenis-jenis sendi itu ada beberapa. Ada sendi peluru, kemudian ada sendi pelana, ada sendi putar, dan sebagainya. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak, Bu. Tidak? Ya. Ya, kalau tidak kita akhiri. Jangan lupa untuk minggu depan anak-anak bisa membawa alat dan bahan untuk percobaan pengamatan diameter otot ya. Ya. Untuk membawa tali rafia. Ya, Bisa Bu. dipahami? Bisa. Baik, karena sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Pembelajaran pada hari ini kita akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan.